Halo semuanya, perkenalkan saya Leni Agustina Dalimunte dengan NIM 4222431017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi kimia yaitu hidrokarbon. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian dari senyawa hidrokarbon itu sendiri. Senyawa karbon yang paling sederhana adalah hidrokarbon karena hanya terdiri dari dua unsur, yaitu unsur karbon dan unsur hidrogen. Meskipun demikian, jumlah senyawa yang dihasilkan dari kedua unsur ini sangat banyak. Sebagian besar senyawa kimia yang terdapat di alam ini merupakan senyawa karbon. Nah, salah satu senyawa karbon yang jumlahnya sangat banyak dan penggunaannya cukup penting adalah senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon ini adalah senyawa yang terbentuk dari unsur hidrogen dan unsur karbon. Yaitu mengenai kekasan atom karbon itu sendiri. Dalam sistem periodik, atom karbon terletak pada golongan 4A dan periodik kedua. Keadaan tersebut membuat atom karbon mempunyai beberapa keistimewaan, antara lain yaitu atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen, lalu atom karbon dapat membentuk ikatan tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Dan atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Berdasarkan bentuk rantai karbonnya, senyawa karbon dibagi menjadi dua, yaitu senyawa alifatik dan senyawa siklik. Senyawa alifatik yaitu senyawa karbon yang rantai C-nya terbuka, berupa rantai lurus dan rantai bercabang. Adapun senyawa siklik yaitu senyawa karbon yang rantai C-nya tertutup ataupun melingkar. Adapun bentuk rantai dari kedua senyawa tersebut dapat dilihat pada gambar yang saya taruh. Dibagi menjadi dua, yaitu pertama senyawa karbosiklik. Senyawa karbosiklik yaitu senyawa siklik yang rantai lingkarnya hanya terdiri atas atom karbon. Senyawa karbosiklik ini juga masih dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu senyawa aromatik. Senyawa aromatik merupakan senyawa siklik yang rantai lingkar atom karbonnya memiliki ikatan tunggal berselang-seling dengan ikatan rangkap. Contoh senyawa aromatik itu adalah benzena. Adapun bentuk dari benzena itu dapat dilihat sebagai berikut ini. Lalu ada senyawa alisiklik. Senyawa alisiklik ini adalah senyawa alifatik yang rantai karbonnya tertutup ataupun melingkar. Adapun bentuknya dapat dilihat sebagai berikut ini. Lalu kedua yaitu senyawa heterosiklik. Senyawa heterosiklik adalah senyawa siklik yang rantai lingkarnya terdiri atas karbon, atom karbon, dan atom lain. Adapun bentuk rantainya dapat dilihat pada gambar yang telah saya tampilkan. Berikutnya saya akan membahas mengenai pengelompokan dari senyawa hidrokarbon itu sendiri. Senyawa hidrokarbon dapat dibagi menjadi dua, yaitu senyawa hidrokarbon jenuh dan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Senyawa hidrokarbon jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang ikatan rantai karbonnya jenuh atau tunggal. Contoh senyawanya yaitu senyawa alkena, sedangkan senyawa hidrokarbon tak jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang mengandung ikatan kovalen rangkap 2 atau 3 pada rantai karbonnya. Contohnya seperti alkena dan alkuna. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian dari alkana, alkena, dan alkuna. Yang pertama kita akan membahas mengenai alkana. Alkana ini merupakan senyawa hidrokarbon yang ikatan rantai karbonnya tunggal. Adapun rumus alkana yaitu CnH2n+. Kedua ada alkena. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya. Adapun rumus umum alkena ini adalah CnH2n. Yang ketiga, ada alkuna. Alkuna ini merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 3 pada rantai karbon. Adapun rumus umum alkuna adalah CnH2n dikurang 2. Adapun selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari hidrokarbon. Adapun yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai sifat hidrokarbon dari alkana. Sifat fisisnya yaitu titik didih dan titik leleh alkana
alkana semakin meningkat dengan makin panjangnya rantai atom C atau pertambahan nilai Nr-nya. Ini disebabkan karena adanya gaya antar molekul semakin kuat sehingga semakin besar energi yang dibutuhkan untuk mengatasi gaya tersebut. Adapun sifat kimia dari alkana diantaranya yaitu dapat mengalami reaksi substitusi, yaitu reaksi pergantian oleh halogen F2, Cl2, Br2, I2. Adapun contoh reaksinya itu yaitu reaksi antara alkana dengan klorin atau biasa disebut dengan klorinasi. Pada hal ini dapat menggunakan metana diubah atau menjadi klorometana. Keduanya itu yaitu reaksi pembakaran, yaitu reaksi pembakaran alkana yang akan menghasilkan gas CO2 dan H2O. Contohnya ketika alkana dibakar dengan gas O2 yang berlebih. Reaksinya dapat dilihat pada PPT yang telah disajikan. Sifat kimia yang ketiga yaitu reaksi perengkahan alkana atau eliminasi yang melibatkan peruraian dari alkana pada suhu tinggi seperti pada suhu 750 sampai 900 derajat Celcius tanpa adanya udara. Contohnya itu yaitu ketika etana direaksikan maka dia akan menjadi etena. Reaksinya dapat dilihat pada PPT. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai sifat fisik dan sifat kimia dari senyawa alkena dan alkuna. Sifat fisik dan wujud zat alkena dan alkuna hampir sama dengan alkana. Sifat kimia alkena dan alkuna antara lain seperti yang pertama itu ada reaksi adisi. Reaksi adisi ini pada alkuna membutuhkan bereaksi dengan jumlah 2 kali lipat dari si alkena. Lalu sifat yang kedua, reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran alkuna menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sifat yang ketiga, reaktivitas, artinya reaktif. Dalam hal ini, alkuna kurang reaktif dibandingkan dengan alkana pada suhu yang sama, yaitu pada suhu 700 sampai 900 derajat Celcius. Berikutnya saya akan membahas mengenai keisomeran. Nah, isomer adalah senyawa yang berbeda tapi mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Keisomeran terjadi karena senyawa dengan rumus molekul sama dapat mempunyai struktur atau konfigurasi yang berbeda. Isomer yang terjadi pada alkena adalah isomer kerangka, posisi, dan isomer geometri. Isomer kerangka adalah isomer yang terjadi akibat perbedaan kerangka atau rantai karbonnya. Adapun isomer posisi terjadi karena adanya perbedaan letak cabang atau posisi letak ikatan dari rangkapnya tersebut. Lalu yang ketiga ada isomer geometri. Isomer ini terjadi karena terdapat perbedaan kedudukan atom atau gugus atom dalam ruang. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil berdasarkan pemaparan materi yang telah saya sampaikan tadi yaitu bahwa senyawa karbon yang paling sederhana adalah hidrokarbon karena hanya terdiri dari 2 unsur yaitu unsur karbon dan unsur hidrogen. Meskipun demikian, jumlah senyawa yang dihasilkan dari kedua unsur ini sangat banyak. Sebagian besar senyawa kimia yang terdapat di alam ini merupakan senyawa karbon. Karena struktur molekulnya berbeda, maka rumus empiris antara hidrokarbon pun berbeda juga. Jumlah hidrokarbon yang diikat pada alkena dan alkuna pasti lebih sedikit karena atom karbonnya berikatan rangkap. Kemampuan hidrokarbon untuk berikatan dengan dirinya sendiri disebut dengan katenasi dan menyebabkan hidrokarbon bisa membentuk senyawa-senyawa yang lebih kompleks seperti sikloheksena atau arena seperti benzena. Kemampuan ini didapat karena karakteristik dari ikatan di antara atom karbon bersifat
Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian pemaparan materi